Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Dwi Putra dari kelas 11 IPA 5 dari SMAN Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis terbentuknya NKRI dengan subtema yang pertama, pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden dan PPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menetapkan beberapa hal diantaranya. 1. Disahkannya bahwa UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi negara Indonesia. 2. Dipilihkan Presiden Indonesia beserta wakilnya yang menghasilkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Berbagai pembetulan disepakati oleh sidang, yaitu rumusan sila pertama Pancasila yang sebelumnya disepakati merupakan ketuhanan serta dan keharusan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, bab 3 pasal 6 UUD 1945 yang sebelumnya menyebutkan bahwa presiden ialah orang Indonesia orisinil yang beragama Islam. Dalam sidang itu pula rancangan Undang-Undang Dasar ditetapkan serta disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada pembentukan Departemen Pemerintahan Daerah. Departemen dan Pemerintah Daerah Indonesia dicetuskan pada sidang PPKI 2 pada tanggal 19 Agustus 1945. Berikut hasil sidang PPKI 21. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan Sunda Kecil. Yang kedua, setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Yang ketiga, setiap provinsi terdiri dari beberapa kadipaten. Yang keempat, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa Indonesia. Berikut 12 departemen awal Indonesia. 1. Departemen Kehakiman. 2. Departemen Perhubungan. 3. Departemen Penerangan. 4. Departemen Sosial. 5. Departemen Kesehatan. 6. Departemen Pengajaran. 7. Departemen Pekerjaan Umum. 8. Departemen Dalam Negeri. 9. Departemen Luar Negeri. 10. Departemen Keuangan. 11. Departemen Kemakmuran. Yang ketiga, ada pembentukan badan-badan negara. Melalui 3 sidang yang dilakukan oleh PPKI. Sidang pertama, pembentukan Presiden dan Wakil Perumusan Dasar-Dasar Negara Indonesia UUD 1945. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu menyetujui pembentukan 12 kementerian, Kementerian Negara dan 4 lembaga tinggi negara, dan membagi wilayah atas 8 provinsi. Sedang rapat ketiga tanggal 22 Agustus 1945 membentuk KNIP, rencana pembentukan Partai Nasional Indonesia dan pembentukan Angkatan Perang. 4. Pembentukan Kabinet. Pembentukan Kabinet merupakan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran lebih lanjut dari pasal tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun selain dasar hukum, seringkali pada praktek pembentukan kabinet di Indonesia seringkali memperhatikan faktor-faktor yang lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem presidensial serta multipartai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengisi nama kabinet selama ini, terutama sejak era Kabinet Persatuan Nasional hingga saat ini. Adapun penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, serta konseptual. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan pembentukan kabinet merupakan pelaksanaan kewenangan prerogatif Presiden yang diatur dan dipandu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diderivasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Pelaksanaannya pun dapat dikatakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, namun belum memenuhi yang seidealnya menurut sejumlah teori hukum yang berlaku. Yang kelima, pembentukan berbagai partai politik. Maklumat ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai persiapan penyelenggaraan
pemilihan umum yang rencananya diselenggarakan pada tahun 1946. Maklumat ini menghasilkan banyak partai politik baru didirikan di Indonesia seperti Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai bercorak Islam ini dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjoyo dan berdiri pada 7 November 1946. PKI, Partai Komunis Indonesia. Partai berideologi komunisme, Marxisme sampai Leninisme ini dipimpin oleh Mr. Maud Yusuf, juga berdiri pada 7 November 1946. Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI yang dipimpin oleh I.J. Kasimo dan didirikan pada tanggal 8 November 1945. Partai Kristen Indonesia atau Parkindo yang dipimpin oleh Andes Probowinoto dan didirikan pada tanggal 10 November 1945. PSI, Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, berdiri 10 November 1945. PRS, Partai Rakyat Sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, berdiri 20 November 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis pada Desember 1945 dan dipimpin oleh Sultan Syahrir. PNI, Partai Nasional Indonesia dipimpin Sidik Jojo Soekarto, berdiri 29 Januari 1946. PNI didirikan sebagai hasil penggabungan antara PRI, Partai Rakyat Indonesia, Gerakan Republik Indonesia, dan serta Serikat Rakyat Indonesia yang masing-masing telah berdiri antara November dan Desember 1945. Yang keenam, ada Komite Fund Aksi dan lahirnya Badan-Badan Perjuangan. Soekarni dan Adam Malik membentuk komite dan Fund Aksi yang dimaksud sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor masih diduduki Jepang. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk Angkatan Muda dan Pemuda di PRI, Pemuda Republik Indonesia, bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan seperti KRIS, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, dan PIM, Pemuda Indonesia Maluku. Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar Jawa, antara lain sebagai berikut. 1. Di Aceh terdapat API, Angkatan Pemuda Indonesia, yang dipimpin oleh Syamaun Gaharu, dan BPI, Barisan Pemuda Indonesia, kemudian menjadi PRI, Pemuda Republik Indonesia, yang dipimpin oleh H. Hasyim. 2. Di Sumatera Utara terdapat Pemuda Republik Andalas. Di Sumatera Barat terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat. Ketiga, di Lampung terdapat API, Angkatan Pemuda Indonesia, yang dipimpin oleh Pangeran Emir Muhammad. Yang keempat, di Bengkulu terdapat PRI, Pemuda Republik Indonesia, dipimpin oleh Nawawi Manaf. Yang kelima, di Kalimantan Barat terdapat PPRI, Pemuda Penyosong Republik Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain Musyani Roni dan Jayadi Saman. Yang keenam, di Kalimantan Selatan terdapat PRI, Persatuan Rakyat Indonesia, yang dipimpin oleh Rusbandi. Yang ketujuh, di Bali terdapat AMI, Angkatan Muda Indonesia, dan PRI, Pemuda Republik Indonesia. Yang ke-8, di Sulawesi Selatan terdapat PPNI, Pusat Pemuda Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh Manai Sopnian Amri, atau Angkatan Muda Republik Indonesia, Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu lahir Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau seringkali disebut TNI didirikan berawal dari pembentukan organisasi Badan Keamanan Rakyat 22 Agustus 1945. Selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia TRI 23 Januari 1946. TNI secara resmi pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai Persatuan Dua Kekuatan Bersenjata. Tahun 1962 TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara atau Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Pada tanggal
pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. TNI menjadi 3 mantra atau 3 angkatan, yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat atau TNI AD, Tentara Nasional Angkatan Udara atau TNI AU, dan Tentara Nasional Angkatan Laut TNI AL. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada dalam PPT ini ada tulisan-tulisan yang salah atau pembacaan saya yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.